Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya. Masih membahas pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, SCNT, dan psikomatis. Dan sebelum video saya mulai ya teman-teman ya, seperti biasa saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung semoga lekas membaik dan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman ya, selalu simak video-video saya. Semoga teman-teman itu menyimak video saya itu ada mungkinlah sedikit ada perbaikan ya. Alhamdulillah teman-teman bisa tahu jalan keluarnya dari gangguan asam lambung ini. Nah, buat teman-teman ya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Dan buat teman-teman ya, pasti kondisi saat ini teman-teman ketika mengalami gangguan asam lambung itu sudah mungkin berbulan-bulan ya kan, mungkin sudah 1 tahun lebih, itu pasti mengalami namanya berat badan turun ya teman-teman ya. Saya dulu juga begitu, pas saya awal terkena gangguan asam lambung tuh berat badannya sekitar 70 lebih teman-teman. Tapi ketika setahun lebih saya terkena asam lambung itu berat badan saya turun menjadi 56 kilo kalau tidak salah teman-teman. Itu cukup banyak ya menurut saya. Nah, waktu pertama berat badan saya tuh mulai turun tuh ada kecemasan tersendiri teman-teman. Karena apa? Karena saya berpikirnya, kenapa saya ini kok berat badannya semakin hari semakin turun. Dan saya berpikirnya kemana-mana, jangan-jangan saya terkena penyakit lain, jangan-jangan saya sudah tidak bisa gendut lagi seperti dulu gitu ya, maksudnya badannya seperti dulu lagi gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, yang pertama teman-teman harus pahami bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, SCNT, psikomatis itu berat badannya turun itu wajar saja teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kita terkena gangguan asam lambung kan perut kita tuh selalu rasanya mual ya, rasanya tuh begah ya kan. Mau makan rasanya tidak enak, makan pun kita muntah. Nah, ketika kita mengalami gangguan asam lambung kita rasanya perut mual, begah ya kan, kita isi makanan kita muntah, itu kan secara otomatis ya asupan nutrisi pada tubuh kita itu pasti akan berkurang teman-teman, makanya berat badan kita itu turun. Nah, ketika berat badan kita turun, kita tidak tahu cara menanganinya, kita tidak tahu kenapa berat badan turun gitu, itu pasti kita akan cemas teman-teman. Saya dulu begitu, saya dulu sampai cemas ketika berat badan turun ya. Saya waktu itu periksa ke rumah sakit, dok saya kenapa kok berat badan saya menurun gitu. Dokternya ketawa waktu itu, lah mas tuh makan apa tidak gitu kan. Saya bilang saya makan dok, saya makan rebusan ini, saya makan ini seperti biasa, tapi setiap saya makan tuh kadang-kadang mual, makan 2 sendok tuh sudah kenyang gitu. Dokternya berkata sama saya, ya wajar mas, karena apa, karena mas makannya cuma segini, yang mas makan cuma makan begini saja ya kan. Terus mas tuh terlalu memikirkan sesuatu. Dokternya bilang, jangankan mas yang terkena gangguan asam lambungnya, orang normal saja katanya, orang normal yang tidak terkena gangguan asam lambung saja, bila banyak pikiran dan berpikir terus ya, tidak cuma sehari 2 hari, bila orang normal berpikir banyak pikiran tiap hari sampai selang seminggu 2 minggu 1 bulan, itu berat badannya juga akan turun. Gitu teman-teman ya. Nah, ketika dokter itu bilang begitu, saya langsung paham, oh iya ini wajar saja. Karena apa? Karena nutrisi yang saya serap ya, yang diserap tubuh saya itu sedikit teman-teman. Karena apa? Karena saya makannya sedikit waktu itu, makannya sedikit ya kan. Terus makanannya cuma direbus aja ya kan, jadi wajar saja. Nah, ketika teman-teman mengalami berat badan menurun, pertama kali yang harus teman-teman tanamkan pada diri adalah itu wajar saja, jangan terlalu dicemaskan. Nah, ketika teman-teman lambungnya sudah mulai membaik, cemasnya sudah mulai membaik, itu berat badannya akan naik dengan sendirinya teman-teman. Saya dulu juga begitu. Waktu itu mulai naik berat badan itu waktu pemulihan ya teman-teman. Waktu saya sudah mulai menambah jenis makanannya ya. Saya sudah menambah jenis makan kayak ikan, saya udah makan ikan laut, ikan yang tadinya cuma ikannya berapa jenis bisa semua ikan ya kan. Terus yang tadinya makan nasinya agak lembek, yang sekarang sudah seperti nasi pada umumnya ya, maksudnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Yang biasanya saya makan sayurnya cuma sayur bayam sama wortel, saya sudah bisa sayur oyong, sayur terong ya kan, sayur-sayur yang lain sudah bisa, seperti sayur kangkung saya sudah makan ya. Terus minumnya tadinya saya cuma minum air putih sama air putih kasih gula ya. Habis itu saya sudah bisa minum air kelapa ya kan, bisa minum
apa namanya, teh manis, tapi tehnya nggak begitu kental ya, teh biasa aja gitu. Jadi asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh sudah mulai banyak, ya kan, lambung sudah ada perbaikan, cemasnya sudah bisa kita kontrol lah. Semenjak itu berat badan saya naiknya seminggu itu bisa 3 kilo, 2 kilo. Nah, waktu saya kontrol lagi ke dokter, dokternya, wah ini kok sekarang berat badannya cepat sekali naiknya gitu kan. Dokter bilang, Mas Agus tolong diselingi dengan olahraga ya, dokter bilang begitu ya. Makanya buat teman-teman ya, yang sekarang mengalami gangguan asam lambung, berat badan turun, bila memang video ini tidak bisa membantu teman-teman meyakinkan diri kalau saya itu tidak kenapa-kenapa, ya tidak apa-apa, silakan ke dokter teman-teman. Tanyakan ke dokter, tanyakan ke ahlinya, supaya teman-teman tuh lebih tenang. Biasanya, ini saya dulu ya, ketika ada masalah di tubuh saya tanyakan ke dokter, itu biasanya lebih tenang. Walaupun ketika entar kita pulang ke rumah, itu pikirannya kembali lagi teman-teman ya. Nah, jadi begitu ya. Buat teman-teman ya, saya tidak anti dokter ya. Ketika saya ada keluhan waktu itu ya, karena saya tidak tahu gimana cara menanganinya, saya tidak tahu gimana cara saya harus berpikir dengan penyakit itu, ya saya ke dokter, saya tanyakan ke dokter. Kalau saya nanya ke orang lain yang belum pernah mengalami gangguan asam lambung, ntar malah cemas, malah bilang, waduh bahaya, asam lambung ntar bisa begini, waduh bahaya, asam lambung bisa begini. Nah begitu teman-teman ya. Makanya buat teman-teman ya, saran saya, bila teman-teman sudah menonton video seperti ini, dan teman-teman kurang meyakinkan diri teman-teman bahwa asam lambung itu efeknya begitu, ya udah, tanyakan aja ke dokter. Teman-teman ntar akan mendapat jawaban paling yang sama juga ya. Saya dulu seperti itu. Makanya ya buat teman-teman ya, yang sekarang mungkin, bang saya makannya nggak bisa banyak bang saya makannya masih ini aja bang ya. Kalau berat badannya ntar turun ya nggak usah khawatir teman-teman ya. Kalau pengen berat badannya tetap ya, makanya agak dibanyakin. Bila masih susah ya sering-sering aja gitu ya. Walaupun emang saya dulu, saya akui ya, saya itu terkena asam lambung tuh, kalau saya ceritakan sebenarnya dari awal sampai sembuh itu 2 tahun teman-teman. Jadi yang waktu parah-parahnya itu 1 tahun, dan perbaikannya 6 bulan, ya 6 bulan lagi itu masa penyembuhan. Tapi saya tidak tahu sembuhnya kapan, hari apa, jam berapa, saya tidak tahu, karena saya sudah tidak memikirkannya ya. Saya sudah melakukan hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas, sering jalan-jalan diajak istri, anak ya, sering jalan-jalan, sering mancing bareng temen, ya hilang dengan sendirinya, sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Makanya pesan saya ya buat teman-teman ya, makan makanan yang biasa teman-teman makan. Ketika teman-teman merasakan berat badannya turun, tidak usah cemas, ya kan? Tidak usah cemas. Teman-teman anggapnya, oh iya, ini wajar. Saya makannya hanya direbus, saya makannya hanya terbatas ini saja, dan saya makannya hanya sedikit. Nah, dengan teman-teman menyadari seperti itu, maka pikiran teman-teman itu tidak akan cemas. Nah, kalau teman-teman cemas nih ya, sama nih, teman-teman sudah makannya sedikit, makannya cuma itu aja, ya kan? Terus tambah pikirannya cemas, kemana-mana mikirin ini, mikirin itu akan tambah cepat lagi itu berat badannya menurun teman-teman ya. Makanya mulai dari sekarang ya, tanamkan pada diri teman-teman, pokoknya apapun yang terjadi pada diri teman-teman itu cuma hanya dampak saja teman-teman. Ketika antara asam lambungnya sudah membaik, mungkin yang lambungnya ada luka sudah membaik, cemasnya sudah membaik, ya kan, pikiran yang takut mati, takut yang lain sudah tidak ada, itu berat badan akan naik dengan sendirinya, mood akan naik dengan sendirinya. Teman-teman tuh ketika bangun tidur tidak akan memikirkan, wah saya ntar sensasi ini, enggak. Teman-teman ketika sudah semua membaik nih ya, walaupun belum sembuh tapi membaik, itu teman akan mikirnya, wah hari ini, besoknya saya mau kemana nih, saya mau ke mall sana nih, besok saya mau ke jalan-jalan ke sana nih. Coba aja teman-teman, kalau teman-teman nggak percaya, ntar kalau sudah membaik, sudah mulai menemukan titik terang ya, maksudnya teman-teman sudah bisa menangani nih, saya menangani masalah lambungnya begini, menangani cemas begini ya, menangani perasaan takut begini ya kan, itu teman akan lebih mudah ya. Teman-teman tuh sudah tidak akan menengok video-video ini, males teman-teman. Saya dulu juga kalau udah tahu caranya sendiri ya, saya udah tahu cara menangani sendiri, saya tidak pernah nengok video seperti ini lagi. Saya tuh nengok video seperti ini cuma sekitar 6 bulan waktu pemulihan itu. Ketika saya sudah mulai membaik, saya sudah tidak menengok lagi. Sudah kayak males gitu teman ya, membahas ini lagi, nggak mau gitu. Makanya ya, tapi ini adalah dulu adalah janji saya ketika saya sembuh ya, saya akan berbagi ya teman-teman. Ya walaupun mungkin keterbatasan saya dalam informasi ya, karena ini hanya pengalaman saya saja ya, pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung. Bila teman-teman ingin mencari informasi lebih
lebih detail, lebih mendalam ya. Sebenarnya sebaiknya teman-teman tanyakan ke dokter ya, karena dokter itu lebih tahu, ya, mereka sekolahnya lama, mempelajarinya lama ya kan, emang bidangnya di situ ya teman-teman. Kalau saya kan cuma pengalaman saja, makanya jangan dibanding-bandingkan ya. Saya itu pasti ya paling nggak bisa, kalau ini cuma pengalaman saja. Kalau saya dibandingkan dengan yang lain pasti saya kalah. Saya cuma pengalaman saya saja. Ya setidaknya pengalaman saya itu membantu teman-teman, setidaknya tidak berpikir kemana-mana lah, udah itu aja lah, jangan yang lain lah. Setidaknya, wah makasih nih Mas Agus, saya ada video Mas Agus nih jadi lebih tenang gitu. Udah gitu aja, saya udah senang teman-teman ya. Karena itu saya sudah menjalankan kebaikan ya buat teman-teman ya, karena mungkin selama ini saya terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mencari harta dunia ya. Nah, dengan mungkin saya membuat video seperti ini, setidaknya saya itu berbuat kebaikan lah. Hidup saya itu sedikit berarti ya bagi orang lain begitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman ya yang mungkin sekarang dalam masa pemulihan, terus berat badannya masih menurun ya kan. Ya perbanyak aja makannya, jenis makanannya ya kan. Ya kan, terus teman-teman minumnya jangan lupa. Pokoknya minum tuh jangan lupa teman. Minum tuh minimal 8 gelas sehari, itu minimal ya. Kalau saya dulu mah sehari bisa 2 liter sehari itu teman. Lebih kadang-kadang tuh. Minum terus saya dulu itu. Makanya kayak sensasi yang lain-lain itu kalau ketika sering minum ya, itu badan tuh terasa ringan aja gitu kalau kita banyak minum. Tapi kalau kita kekurangan minum emang agak lemes juga, mata tuh agak gimana, kulit aja kalau kita kurang minum agak kelihatan kasar gitu temen ya. Jadi buat teman-teman ya, selalu semangat ya. Saya yakin teman-teman sembuh. Karena apa? Karena saya dulu seperti teman-teman dan saya sembuh. Yang penting intinya tetap jalankan metode ya. Makannya dijaga, jam makannya dijaga ya. Istirahatnya dijaga, cemasnya dijaga ya. Teman-temannya, olahraganya dijaga ya. Oh teman-teman ingin sembuh, tapi teman-teman tidak melanggar salah satu dari itu, ya sulit teman-teman. Makanya buat teman-teman nih yang sekarang pengen buat sembuh, sama bang saya pengen sekali sembuh, saya sudah lama melakukan ini, ya jangan dilanggar salah satunya dari itu teman-teman ya. Teman-teman harus melakukannya itu ya, jangan melanggar. Teman-teman sudah melakukan makan makanan sehat, makan teratur, sudah istirahat cukup, tapi teman-teman masih memikirkan tentang penyakit, masih memikirkan tentang sensasi, ya sama aja teman-teman ya. Dan kebalikannya seperti itu juga, buat teman-teman sudah olahraga, udah tidak berpikir cemas, tapi makannya sembarangan, ya sama aja teman-teman ya, tidak akan sembuh-sembuh. Makanya ya buat teman-teman nih, saran saya jangan melanggar salah satu dari mereka. Nah, sebenarnya sembuh ini kalau menurut saya dari diri kita sendiri tuh ya. Kalau diri kita itu niatnya, tekadnya kuat, tekadnya emang mental baja ya, saya ini memang benar-benar pengen sembuh, saya emang benar-benar ingin kembali seperti dulu lagi, sehat seperti dulu lagi gitu. Tanamkan coba begitu teman-teman, pasti itu akan ada jalan. Setiap kita berpikir sesuatu ya kan, pasti ntar ada jalan teman-teman. Kalau kita cuma mengeluh di kamar ya intinya nggak ada jalan. Tetap begitu-begitu aja. Tapi ketika ada niat, ada kita mulai melakukan langkahnya ya, itu pasti ada jalan. Semua itu pasti ada jalan teman-teman. Tidak mungkin ya kita tuh melakukan sesuatu terus tiba-tiba tidak ada jalan, tuh nggak mungkin. Pasti ada jalannya. Nah, makanya teman-teman ya, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya jangan lupa sedekahnya kepada sesama. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Bila teman-teman masih merasakan pikirannya cemas, perut tidak nyaman, cobalah sedekah, cobalah perbanyak doanya, cobalah perbanyak sholat sunnahnya ya kan. Mungkin teman-teman dengan itu akan mendapatkan kesembuhan yang tidak diduga-duga ya. Dan namanya orang sakit kan kita tidak tahu ya teman-teman ya, sembuhnya kapan ya kan. Makanya buat teman-teman ya, pasti teman-teman itu akan sembuh dengan caranya masing-masing, dengan caranya tersendiri gitu. Jadi teman-teman itu tidak akan bakal sembuhnya sama seperti saya atau sama seperti orang lain, itu tidak bakal. Pasti teman-teman akan menemukan kesembuhan itu dengan sendiri-sendirinya ya. Mungkin teman-teman dengan melakukan kebaikan ini teman-teman sembuh. Mungkin teman-teman dengan melakukan kegiatan seperti ini teman-teman sembuh. Nah ini sebenarnya ada banyak cerita tuh ya. Teman-teman saya yang sembuhnya 2 minggu ada, yang sembuhnya 2 tahun ada, yang sembuhnya 3 tahun ada ya kan. Banyak sebenarnya teman-teman saya yang terkena itu, dan saudara-saudara, tetangga-tangga saya banyak. Cuma saya mau bikin video bareng tetangga-tangga saya itu belum sempat karena mereka orangnya kerja, beraktivitas ya.
Makanya lain waktu mungkin saya akan bikin video bersama tetangga saya, teman-teman saya itu ya, supaya memotivasi juga teman-teman ya. Dan buat teman-teman saya itu ada yang sembuhnya pakai obat dokter, ada yang sembuhnya herbal, dan ada yang tidak pakai obat. Ada juga begitu teman ya. Makanya saya bilang tadi kan setiap orang akan berbeda-beda. Nah, ini udah melenceng jauh ya teman-teman ya. Jadi buat makan ya wajar saja ya bila berat badan kita menurun karena kita makannya porsinya sedikit, ya kan, nutrisinya yang diserap sedikit ya. Entah kalau teman-teman sudah makannya sudah banyak, sudah kembali seperti dulu lagi, ntar teman-teman akan melihat tubuh teman-teman itu kembali seperti dulu ya, yang gagah, yang badannya berisi gitu ya. Nah begitu aja teman-teman ya videonya ya. Dan saya doakan ya semoga teman-teman yang sekarang mengalami gangguan asam lambung supaya teman-teman cepat membaik dan sampai sembuh. Amin ya rabbal alamin ya. Dan buat teman-teman ya yang lihat video ini, share video ini ke tetangga, ke saudara, teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung supaya apa? Supaya mereka juga tahu jalan keluarnya, supaya mereka juga ya sembuh total, sembuh bareng kita sama-sama ya. Jadi niat semua orang yang bikin video ini adalah satu niatnya sebenarnya pasti. Mau itu video siapa, mau video saya, mau video siapa, itu pasti niatnya cuma satu. Teman-teman juga bisa sembuh bareng-bareng ya, kembali seperti dulu lagi ya. Tidak ada niat yang lain sebenarnya. Karena mungkin ada satu orang yang berpikir niat yang lain, sebenarnya tidak teman-teman ya. Kalau emang berpikir lain ngapain bikin video ini? Bisa bikin video yang lain ya. Makanya buat teman-teman ya, saya doakan semoga lekas sembuh. Tapi ingat, tetap semangat ya, tanamkan pada diri kita. Kita pasti bisa sembuh, kita pasti bisa seperti dulu lagi ya, gitu teman-teman ya. Saya akhiri videonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.